Hai guys, kembali lagi ke konten dinamika. Gua Dimas. Gue Salwa. Kita konten ada Kak Dita, yaitu kata dia dan Kita. Nah, di sini kita bukan cuma berdua doang ya Iya. pastinya. Kita juga ada teman-teman kita nih. Siapa tuh? Wak? Coba dong kenalin dirinya. Kalian siapa sih? Halo, gue Dinda. Ada gua Bima Kebetulan. Oke. Jadi di sini kita mau bahas tentang overthinking ya, Dimas. Overthinking ya. Oke. Apa itu overthinking ya? Menurut lo sebelum kita ke Dinda sama Rangga nih, menurut lo overthinking itu apa? Wah, overthinking itu menurut gua kayak berpikiran berlebih ya gitu ya. Jadi kadang berpikir orang tuh berlebihan terus kadang belum tentu terjadi ya gitu ya. Setuju banget. Setuju banget. Kalau Dinda setuju nggak sama pendapat Dimas? Setuju banget sih. Soalnya kayak seharusnya pikiran tuh nggak dipikirin gitu loh. Jadi kayak lebih lebay aja sih. Kalau misalkan Rangga, Iya setuju juga sih buat masa depan juga. Jadi overthinkingnya. bener sih. Jadi apalagi ya di umur-umur kita sekarang ya Dimas ya, yang anak-anak 20, 19 tuh pasti lagi di momen-momen overthinking yang entah dia overthinking masa depan, entah dia overthinking tentang kehidupan kasmarannya, Iya, benar. entah dia overthinking sama kehidupan keluarganya, itu pasti relate banget sama kita semua. Nah, sebelum ke itu semua, lu nih Dinda, lu pernah overthinking tentang apa sih di hidup lu? Kalau Dinda sih biasanya cowok pernah, masa depan pernah, terus kayak kadang misalkan kita marah nih sama temen nih, lagi marah-marah terus habis marah-marah, kok gue ngomongnya gitu ya, gue berlebihan gak sih? Kadang gitu sih. Kalau Rangga, Buat ya nanti yang karena cewek yang kedua masa depan dan ketiga itu kadang ya bermusuhan, kadang ya baikan gitu. Itu kira-kira kalian tuh waktu paling sering overthinking tuh kapan sih? Jam 12 malam. Jam 12 malam ya? Ya. Oke, itu waktu-waktu yang paling enak ya? Iya, enak. Untuk overthinking. Ya kalau Dinda sendiri? Kalau Dinda karena tidurnya pagi ya, jam 7 tuh kadang baru tidur. Jadi kayak jam 3 pagi tuh jam-jam overthinking. tapi sebenarnya ya kalau buat jam-jam overthinking itu tergantung cara pikir kita sih sebenarnya, rileksnya kapan. Kadang kan overthinking itu kadang di momen-momen kita bengong gitu nggak sih? Iya, nggak ada kerjaan gitu ya. Bengong, Iya. kayak lagi nugas nih, sebenarnya lagi nugas, lu lagi nugas, tiba-tiba kayak ngeblank gitu. Terus tiba-tiba kayak, gue blow on banget ya, gimana masa depan gue nih? Iya. Kayak relate dengan Kadang kita. spontan bisa ya? Iya, kadang juga kayak misalkan kita lagi gak diajak teman. Iya. Oh, bener. SD, kan teman-teman kita main, kok dia Apa nggak lu marah gak sih sama gue? marah gak sih sama gue? Enggak. Gue salah apa? Kadang di pikiran tuh banyak sekali Iya, ya. banyak. Kayak tadi juga yang lu ikut podcast. Oh, Wah, iya. enggak. Aduh. Lu overthinking banget. Iya benar. Dimas. Benar. Itu sangat overthinking ya. Iya, overthinking banget sih gue. Gila. Tapi ya, menurut lo overthinking itu baik gak sih buat kesehatan mental kita? Kalau Dinda sih ya, kalau overthinking tuh sebenarnya kalau masih wajar masih nggak apa-apa. Kayak misalkan overthinking buat yang lebih baik, kayak masa depan gitu. Kalau yang buat cowok gitu mending gak usah deh buang-buang waktu. Oke, kenapa tuh? Kenapa? Buang waktu. Kenapa membuang-buang waktu? Iya, kayak nggak ada ujungnya lo mau cowok kayak gimana juga. Gimana sih sikapnya dia Dengerin ya. kayak gitu aja. Dengerin tuh. Buang-buang. Buang-buang waktu. Kalau enggak, Ya tengah-tengah sih. Gimana? Kadang-kadang itu karena itu buruk kan dan baiknya itu. oh berarti ada segi negatifnya. Oh, Iya. oke. Kira-kira negatifnya apa? Kira-kira overthinking? Pas tentunya negatifnya dia bisa kita sendiri, mental sendiri juga. Kalau overthinking menurut kalian tuh ada positifnya nggak sih? Ya dikit sih kan ada. Dikit ya, Iya. dikit sekali ya. Oke, terus kira-kira dalam misal kata saya kan tadi kadang blank kayak gitu ya. Nah itu kira-kira mengatasinya itu kalian sendiri kira-kira ngelakuin apa tuh? Nah, kalau lu sendiri ngapain lo? Kalau gue ya, kalau gue lagi overthinking, gue lebih kayak mikir, udah caranya gue
bisa kayak gitu, paham nggak? Atau gue bisa keluar dari zona overthinking gue. Jadi misalkan gue overthinking sama masa depan gue, kayak gue bakal sukses nggak sih, gue bakal lulus cepet waktu nggak sih, atau gue kan target gue 3,5 ya, gue mau lulus 3,5 sih, gue bisa nggak sih itu. Nah gue itu ngejarnya kayak gue harus semangat dari sekarang gitu. Makanya walaupun kadang gue selalu dibilang kayak ambis banget sih, enggak sih, buru-buru ya, ini jalan hidup gue gitu. Karena ya mikirin masa depan itu di otak gue, lu nggak ngerti pemikiran gue ya, gitu kan. Lu tinggal komen doang ya, yang mikirin kayak gue ya, gitu kan. Yang overthinking gue. Iya. Itu salah satu overthinking yang positif ya. Jadi Iya. habis. Iya, nah negatifnya gue pernah yang di momen kayak gue overthinking sama semua temen gue, paham gak? Berarti Jadi kayak gue di momen dimana overthinking kan bisa membuat lu gak percaya, membuat lu minder, membuat lu segala macam kan sebenarnya. Nah itu gue kayak bener-bener keluar dari lingkup dunia pertemanan itu loh. Gue pergi ke kampung gue waktu itu yang berbulan-bulan itu. Oh, berarti Gue kayak tolong jangan kontak gue dulu, gue mau ya udah kuliah sama gue nikmatin suasana kampung gue gitu. Itu negatifnya lu harus butuh mental, ngerendahin mental sebenarnya sih. Jadi lu harus punya banyak, kalau gue healing gue harus tenang di kampung gue, kalau di tempat lain gue nggak bisa. kalau Dinda gimana? Kalau ngerasain overthinking itu? Kalau Dinda sih sejauh ini ya masih kayak tuh nurutin gitu loh. Oh. Jadi overthinking ya udah dijalanin aja udah tuh overthinking. Cuman biasanya kalau buat kayak overthinking udah kelama nih, udah kelewatan banget, biasanya kayak ngalihin. Kalau Dinda kan suka baca, dia baca. Terus suka jalan-jalan juga, kadang pergi sama teman keluar gitu buat ngalihin pikiran aja sih. Kalau orang kan Main game sih, main game, itu main sama jangan sama temen. nongkrong sama teman. Iya. Berarti kalau cowok tuh kadang overthinking berarti main game gitu ya. Iya. Nah kalau lu belum apa, kalau lu lagi overthinking tuh ngapain? Gua kalau lagi overthinking tuh ngelakuin sebuah kegiatan. Intinya intinya gua mau minimalisir waktu kosong gitu. Jadi kadang orang overthinking itu karena dia waktunya banyak kosong gitu. Iya. Makanya gua ngisi kayak kegiatan-kegiatan positif lah, kayak itu ngobrol sama temen itu salah satu penghindar overthinking ya. Karena menurut gua kadang orang kalau kerja terus setiap hari itu kadang ada rasa capek gitu, dan itu membuat pikiran tuh mumet atau pusing kayak gitu lah. Jadi kadang kita ngobrol satu kata dua kata sama temen Iya. tuh Jadi santai. bisa lebih rileks lagi. Chill. Tapi kan itu ada kan tadi akibat mental ya, kan mental pasti benar nggak sih, kayak dari pikiran pasti lu walaupun emang sebagian besar dari kita pasti punya cara sendiri-sendiri, cuma menurut lu apa ya, kayak kalau misalkan lu nggak bisa ada momen dimana overthinking lu berlebihan banget, itu tuh menurut lu suatu saat nanti tuh lu bakal ngapain? Apakah lu tetap kayak cuma sekedar ngobrol sama lu, healing atau segala macam, atau kayak bisa gangguan mental lu bener kayak sampai gila, atau sampai psikologis lu kena, atau sampai ada yang suka ngiler-ngiler? Oh iya. Oh, iya. Ada. Termasuk kena psikologis ya, itu juga termasuk akibat dari overthinking kan. Nah menurut lu gimana? Kalau misalkan menurut gua, kalau yang nyilet-nyilet itu udah melebihi overthinking batas ya. Dia udah nggak bisa nanganin overthinking dia, cuma sekadar cuma ngobrol, jalan-jalan itu udah nggak bisa. Makanya dia nyilet. Kalau menurut lu, kalau lu ada di posisi itu, apakah lu mengikuti cara yang nyilet juga kah? Atau separahnya lu overthinking tuh, lu ada kepikiran gak sih bakal ngapain? Kalau Dinda sih kayak kalau udah overthinking banget nih, udah parah, kayaknya nggak bakal nyilet sih. Kayak nyilet tuh berbekas gitu loh, kayak merusak diri lo sendiri. Mending kalau kayak gitu lo cari pengalihan lain gitu. Kalau lu udah nggak? Paling itu buat mengatasi doang sih, takut berlebihan. Kalau lu Dimas? Kalau gua sendiri sih kalau memang udah paling klimaks overthinking itu gua olahraga. Olahraga. Iya, jadi olahraga itu karena kita mengeluarkan tenaga juga, itu otomatis pikiran kita tuh lebih fresh gitu aja. Jadi orang yang sering olahraga tuh kadang
pikirannya itu lebih fresh aja. Selain kita olahraga otak juga kita olahraga fisik lah biar seimbang. Iya. Kalau gue itu sih menyimbanginya seperti itu ya. Terkait Gue kan tuh lihat di drama Korea, dia lagi stres tuh dia lari puteran sampai kayak dia ngos-ngosan kayak udah belum lari lagi oh kayak gitu ya. Tingginya Iya, bisa jadi dia ada. biar seimbang lah ya. Kalian bisa. Tapi kalian merasa gak sih kalian pernah ngebikin orang overthinking? Jadi kan tadi posisi kita yang overthinking di Iya. luar ya, keluar. Tapi lu sadar gak sih ada momen lu yang overthinkingin orang gitu? Pernah? Kayaknya sih pernah ya, kayak misalkan nih temen cerita nih tentang cowoknya, mungkin dia berpikiran baik nih, cuman kayak kita ngasih masukan, mungkin dia jalan nih pas nggak ada lo, mungkin dia jalan nih sama cewek lain kayak gitu-gitu, paling kayak mempengaruhi gitu. Iya, kayak itu ngeluarin dia dari zona hitam tapi kita Tapi malah kayak tumbuh. Iya ya, iya ya. Mungkin dia relate Iya. sama cewek ya. Cara nggak sadar kita bikin dia overthinking sih. Kalau lu Nggak nggak pernah. Gue pernah. pede banget ya. Aku sedia paling dalam dia ada bang. Oh, lu tipe hati-hati banget ya? Masih sih? Aman banget. Aman banget. Nggak Lu tahu sampai ya gitu. ya lu bikin overthinking gue nih kalau di grup gak dibales. Itu kan overthinking gak sih? Ya kan? Kayak gimana guys? Gitu balas itu bikin gue overthinking kan. Ya, kalau lu sendiri mesti kayaknya sering banget bikin orang seperti ini ya. Kalau gue karena mulut gue ceplos-ceplos ya. Oke. Itu mungkin salah satu ya. Iya itu ngebuat kadang orang overthinking sama gue gitu loh. Sama kadang bukan si selalu itu ya yang hubungan gue sama dosen tuh baik-baik aja gitu loh. Kadang banyak lah orang itu kayak kok sama gini sih lah dosen gitu loh kayak overthinking dia berlebihan ke gue anjir padahal mah enggak sebenarnya gue udah sama dosen udah selesai gitu. Tapi ya ada yang bikin aku udah overthinking, otak gue udah mulai overthinking. Ya Dimas. Sebenarnya sehari-hari itu kita sering banget overthinking. Iya. Padahal aslinya overthinking itu apa sih coba menurut kalian? Ayo, overthinking itu kan kayak kita memikirkan sesuatu, tapi itu belum tentu terjadi gitu sih. Iya. Padahal kayak masalah itu biasa aja, cuman kayak kita aja berpikirannya berlebihan. Ya, Nah, benar. Itu lo percaya nggak overthinking itu karena rasa takut? Iya. Ya pernah. Kenapa? Kayak misal nih, Dinda kan orangnya takutan banget nih. Ini kayak tadi aja nih pesan kopi takutnya masih nanya apa gitu, terus kayak gitu, terus kayak jadi dia minta tolong tadi sama Nisma. Padahal sih sebenarnya biasa aja, masnya juga orang kita mau beli kok gitu. Nah, itu sih pasti pernah buat masa depannya gitu. Takutnya nggak bisa kerja karena ya gimana. Karena menurut gue ya Dim, kayak gak mungkin lo overthinking kalau nggak ada rasa takut. Iya. Kayak masa depan. Kenapa lo tiba-tiba mikirin masa depan? Kalau lo enjoy, tau nggak? Iya. Kalau lo nggak takut ngapain lo mikirin aja? Kalau lo enjoy aja. Iya. Kadang ya. Kalau menurut lo dasarnya? Kalau menurut gua sih dasar overthinking ya. Dasar overthinking itu karena bisa satu rasa takut karena ya tadi cemas. Cemas itu yang paling utama itu. Kadang gua misal mau kayak public speaking bukan umum ya, itu kan kadang membutuhkan suatu mental dan suatu kekuatan ya. Karena kalau belum maju pun kita udah overthinking karena Iya, benar, cemas di benar, dapur, benar. benar nggak sih? Nah, kayak gitu jadi. Takut salah ngomong. Kayak presentasi ke dosen. Iya, ya Allah. Nanti bakal ditanya apa ya? Iya, sama padahal dosen? kayak dosennya biasa aja. Kitanya aja yang lebay. Gue ya. Iya. Ada main games gak sih Mas? Ada sih, ada. Main games ya? Main games Mas. Gue kayak udah Udah gue. makin overthinking. Kita semakin dalam ini semakin overthinkingnya lebih dalam. Iya. Pas takutnya nggak mental. Mungkin sekarang nih kayak gue overthinking akan gue jalan pulang. Gimana nih gue jalan pulang kalau gue jalan? Jauh. Ada tim kan nanti bisa. Tim. Oke, kita masuk ke segmen kejujuran permainan pertanyaan. Kayak ini Di sini kayak bakal ada bukannya 5 pertanyaan. segmen
otak gue reda ya ini kita Mikir lagi. Ada tantangan Aduh, juga. ini lebih menantang ya. Iya. Padahal gue sebelumnya belum tahu. Waduh. Kayaknya kita lanjut segmen yang tadi aja ya. Bisa nggak? Minumnya boleh ditukar gak nih? Iya. Oke, kali ini kita main ke segmen kejujuran. Jadi kalau kalian gak jawab jujur, kalian pilih Oke. minum atau dicoret mukanya. Ini apa ya? Itu adalah minuman sehat. Kita minum Apa tuh? Oke, Yang ini ini aja deh, jadi yang ini aja. pertanyaannya bakal untuk ke kalian berempat. Pertanyaan yang pertama, lebih pilih mana, penampilan atau isi pikiran? Siapa dulu nih? Gua. Boleh seimbang nggak? Karena menurut gue kalau lu cuma penampilan bagus doang otak lu nggak ada sih kurang ya. Biasanya gue bilang cantik-cantik bego, nggak mau jadi cantik-cantik bego. Jadi gue mau seimbang. Oke, Dinda. Kalau Dinda sih isi pikiran ya. Karena sejauh ini sih isi pikiran tuh lebih penting gitu loh. Kayak percuma ganteng tapi diajak ngobrol nggak nyambung, nggak punya apa namanya, nggak punya ilmu gitu loh. Harus nyambung tetap. Kalau lo nggak, Kita ngasih si ya gitu tengah-tengah. oh kayak gua lah ya. Oke. Kalau Dimas, Kalau gua sih gua ambil dua-duanya. Karena kayak gini gua juga punya konsep Pak. Iya. Oke. Karena kenapa ya? Pikiran itu kan perlu ya, apalagi kalau kita berorganisasi atau apa butuh pikiran dan penampilan pun kadang tuh dilihat gitu loh sama orang-orang ini kita. Jadi memang harus dua-duanya sih. iya kayak lo lagi sambutan Nah. di setiap acara. Kalau lu jelek, apa malu juga coy. Misalnya gua sambutan, pakaian gua lecek kayak gitu kan. Iya. Itu sambutan resmi lagi. Nah, Iya, itu terus kayak gue sambutan, gue pucet, ya orang juga males lah Iya, siapa yang mau lihat, lihatnya, gitu. Next Oke, question. ke pertanyaan berikutnya. Pernah nggak hilang rasa percaya ke teman dekat kamu karena apa? Gak mau dari gue, Dimas. Oke, tentunya mesti pernah lah ya kalau ke teman dekat itu pernah. Ya mungkin pertama mungkin karena dia ngecewain gua ya, salah satunya ngecewain gua. Cuma itu paling membutuhkan waktu beberapa hari atau beberapa bulan sih, nggak sampai terusnya. Karena nggak bisa terus untuk benci orang tuh nggak bisa. Gitu. Itu menurut gua. Kalau Enggak. Ya pernah juga sih, ada kali salah satu di teman kita ya udah cerita yang dicobain lagi ke teman yang lain gitu. Dia bercanda was-was aja. oke. Kalau Dinda pernah banget sih dulu, kayak Dinda cerita-cerita nih sama dia, ternyata dia cerita sama orang lain tuh, cerita nyampe ke semua orang. Kayak jadi aku sih sebenarnya lebih ke apa, udah nggak teman lagi gitu untuk dalam beberapa waktu. Kalau gue kan tim percaya banget ya sama orang. Gue gampang percaya, tapi gue gampang nggak percaya sama orang. Iya. Paham dulu. Paham. Kalau gue udah misalnya gue percaya nih sama lu sekarang. Kalau lu ngebohongin gue hal kecil yang menurut gue fatal atau hal besar yang fatal, itu gue kayak ya udah gue bakal tanda sama lo kayak cuma oh iya gitu. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Apa kebiasaan jelek salah satu teman kamu yang pengen kamu rubah? Gua ngaret, gue benci ngaret, terutama buat kayu. Tangannya bandel, sensor. Kalau Dinda ini sih emosional, wah itu kayak hal kecil, ngapain dulu marah-marah, santai aja bro, chill. Gak bisa bro. Itu tuh malah yang menjadi gue emosional. Iya sih, cuman kayak kalau keseringan ganggu. Oh ganggu. Oh iya, Oke. Ganggu. Oke. Astagfirullah. Aduh, jadi inspirasi lagi. Iya, gue nih, aduh. Jangan-jangan ya. Iya, gue masih di grup. Obat Gak ini. suka. Ya, tanda. Temen suka ngaret pernah ngaret semua. Lu Dimas. Oke, kalau gua rasa males sih awal juga, kadang males juga ya. Cuman pengen yang berantas itu rasa males orang itu kan kadang, ayo bareng-bareng lah, jangan males kita ngelakuin kegiatan sesuatu Iya. ya. Apa kayak mungkin
ada kegiatan yang Iya. positif gitu. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Siapa teman yang bikin kamu kebawa negatif? Serem dong. Harus Aku namanya. Yan. Kalau ditanya alasannya, Harus namanya. gue sama Ian tim nikah lama ya, jadi kita selalu punya mindset dulu kayak kita nikah nanti aja nanti kalau kita udah sukses berdua saling mempengaruhi untuk nikah lama, padahal dia nggak tahu tuh takdir Allah gimana. Itu Ian, itu kan negatif ya, ada mau nikah ya. Next. Kalau dari Dinda ada sih, cuman kayak teman lama. Ada kayak dia ngomongnya kasar banget jadi ke bawah. Dia kayak kalau di circle teman doang kadang suka dibawa ke rumah. Oh Kayak my suka keceplosan gitu, langsung diomelin gitu Kira orang sih. lain. Enggak. Ya pernah sih teman pernah terkadang dia dia sama juga masih Dina juga. Dim. Kalau gua ada ya temen lah ibaratnya. Dia kayak masuk gitu di lingkungan gua, kayak merusak lingkungan gua gitu. Jadi itu membawa ini negatif banget, malah jadi beban ini. Bisa. Oke, pertanyaan yang terakhir. Kebohongan apa yang kalian sembunyikan dari orang tua kalian? Astagfirullahaladzim. Bongkar dong ya. Gua kayaknya ada lah ya, tapi hanya namanya kebohongannya nggak boleh disebar ya. Gue dan Allah. Lah kenapa minum? Ya papa lu. Ya. Gimana? Sepakat nggak nih? Ya, Jujur nih, Biro. Jawaban pertama dong. Kebohongan masih bukan ya. Kebohongan lagi. Pertanyaan. Ya udah, aku jawab. Mama pulangnya jam 7 ya. Padahal jam 12 gue baru nyampe nanti gitu. Atau udah OTW nih dia bilang, udah OTW nih di Jakarta. Padahal Pak, ya masih kayak gini ya. Kayak gini. Udah Dinda. Sama lagi bohongnya. Lagi main nih, Bunda nelfon, Dinda pulang sekarang. Iya Bun, nih udah rapi-rapi nih, udah rapi-rapi. Oke udah matiin. Sejam kemudian Dinda pulang, iya Bun, nih udah mau pesan Gojek, udah mau pesan. Telepon lagi, Dinda pulang sekarang. Iya sampai di. Iya, sampai kalau dia udah marah banget, dia baru pulang. Sampai gue tuh kadang nge-spare foto macet gitu loh. Oh, coba. Buat lo, iya, macet banget. Aku kan duduk anjir. Lu nanda. Ya sama juga kadang ada sama ortu pas di jalan ya ketemu gitu masih. Lu Dimas, lu harus beda gak? Banyak nih kayaknya, banyak nih. Dulu soal yang mana nih, yang mana? Gue yang mau positif aja ya. Banyak nih, apa kamu gak ya? Minum gak sih, minum? Ya nggak gini aja ya udah. Gua tuh biasanya kalau mau keluar itu kadang gua main ya, padahal gua jalan gitu. Apa cewek ya? Waduh. Jadi pelajaran ya, jadi gak boleh backslip. Oke, Kak, ada pertanyaan bonus nih. Aduh, banyak banget ya. Siapa Ordernya ditambah gak? siapa orang yang pernah kamu bikin sakit hati? Kita yang bikin. Iya. Kita yang bikin atau Iya, dia yang ngerasa? orang yang pernah kalian bikin sakit hati. Sering lagi. Gua, kayaknya semua orang. Karena lu semua pada tahu kan omongan gue gimana. Termasuk dosen kayaknya pernah sakit hati sama gua. Sama Dinda juga. Dinda kan orangnya nyeplos banget. Kadang tuh pernah dulu waktu SD aja sampai mamanya datengin ke sekolah dia nangis. Dia Sampai nangis. dia cat di rumah berarti ya? Sampai Iya, dia mamanya nyamperin. Kamu ngapain bikin anak saya nangis? Dia lagian dia duluan yang salah gitu. Oke. Kita kan Padahal sama sadar ada. diri kita yang salah gitu. Lu nangga? Sakit nasib paling ya ditolak doang sih udah. Enggak, kalau lu pernah Bikin lu orang. pernah nolak cewek. Enggak sih ya, kan dia nembak gitu. Enggak, kalau misalkan orang sakit hati, lu pernah nggak bikin orang sakit hati? Pernah karena Kenapa tuh? apa ya? Karena apa tuh? Karena Hubungan lo kayak Omongan, atau Atau kayak perilaku lu kayak
Perintah punya. Lebih mas. Gue tuh pernah nih ngancam seseorang. Waduh, serius bro. Aslinya gue bercanda sih ya, maksudnya buat biar tegas gitu, biar dia tuh disiplin gitu kan. Cuman dia anggapnya serius, otomatis dia sampai sekarang karena dia mungkin ada temperamental atau apa, dia sampai sekarang itu nangis di rumah itu pas gue. Padahal ngechat gue, lu pernah nggak sih ngechat? Cuma ngechat doang? Gue kan bener-bener kayak mulut gue pedes banget. Iya. Gue kayak nggak tahu. Iya. Cutting pun gue bantai ya nih. Dia ngomongan gue. Padahal itu lah aslinya sih bagus kan, cuman memang karena dia salah nangkep mungkin ya, jadi karena media itu. Namanya pakai ketikan kan. Nah, Makanya, bisa jadi. kadang kan hal itu ya yang membuat kita overthinking. Nah, Ya, balik lagi iya. overthinking ya, balik Iya. lagi overthinking tanpa kita sadari. Pastinya kita bisa membuat orang overthinking dan orang bisa membuat kita overthinking. Iya. Jadi itu hal yang realita banget di kehidupan kita yang harus kita kurangin sebenarnya ya. Kalau misalkan dari segi negatifnya, tapi untuk segi positifnya pastinya harus kita pacu buat masa depan kita, buat kebagusan diri kita gitu. Jadi kayaknya segitu doang ya guys ya. Kalau overthinking tambahan kita. dari gue tadi ya, jadi kalau mungkin kalau overthinking itu ya kita nyari sebuah kegiatan atau Iya. apa lah ya biar menghindari pikiran-pikiran kita nih berkelana atau kalau bahasa sekarang itu apa ya? Negatif. Nah, negatif itu lah, mungkin bisa dengan isi kegiatan yang positif lah. Oke. Iya, pokoknya untuk kita semua di umur-umur segini, lu lakuin lah banyak-banyak hal positif supaya waktu lu makin sedikit. Jadi waktu lu cuma buat tidur, jadi nggak ada waktu buat Overthinking. Benar. Banyakin Benar. kegiatan. Banyak sih kegiatan. sama lebih banyak teman-teman yang ngebawa lu positif. Iya. Yang membangun. Yang jelek udah buang-buangin Iya. aja. Karena emang kita nggak boleh milih-milih teman, tapi untuk kebaikan kita Iya. kita harus milih-milih teman. Karena semakin dewasa tuh semakin kita Iya, lebih bisa memilih. dibuka. Dan Karena percuma nggak sih lu banyak teman tapi mempengaruhi lu Iya. ke jurang, mendingan sedikit teman ngebawa lu ke awan. Widih. Iya.